3,2 triliun rupiah total payout kita untuk komisi dan override. Tidak termasuk ekstra ya. Semua saya yakin tahun 2024 Anda aktif. Pertanyaannya adalah, Anda ambil jatah berapa dari 3, triliun yang kita bagikan? That's the most important. Kenapa saya tunjukkan angka ini? Pertama, saya mau pastikan Bapak Ibu sekalian, next time kalau saya presentasi, Pak Iskandar presentasi di acara apapun, Bapak Ibu sekalian simak dan catat. Karena ini kami presentasikan pada saat kick off. Itu satu. Kedua, saya mau pastikan Bapak Ibu sekalian, Anda melihat bahwa bisnis ini besar. Bisnis ini besar Bapak Ibu sekalian. Bisnis ini bukan bisnis receh. Bisnis ini sudah membuat banyak orang hidupnya berubah. Bisnis ini sudah membantu banyak orang untuk merubah kehidupannya dibandingkan sebelum dia berada di bisnis ini Bapak Ibu. Saya yakin dan percaya Anda juga merasakannya. Setuju? Oleh karena itu, kembali lagi apa yang disampaikan, saya ingatkan apa yang disampaikan oleh Pak Iskandar. Kita harus punya ambisi. Kita harus melihat bahwa kita berada di bisnis yang besar. Kita berada di bisnis yang tepat. Semua itu ada kompensasi. Tadi Ibu Imelda cerita tentang bagaimana mendapatkan 1 miliar dalam 3 tahun. Saya ikuti di belakang dari awal sampai akhir apa yang beliau presentasikan. Apa yang beliau presentasikan itu benar, karena formulanya itu kami validate. Untuk mendapatkan berapapun yang kita inginkan di level apapun, itu tergantung diri kita. Sama seperti angka ini, 3,2 triliun itu kita bayarkan tahun 2024. Saya nggak tahu Anda ambil jatah berapa, padahal uang itu ada. Setiap diri kita, kalau ada uang di depan mata kita, kalau kita bergerak dan kita ambil, jadi milik kita, betul kan? Tuhan itu baik. Kalau seandainya Tuhan hari ini punya rencana luar biasa, jatuh uang bergoni-goni, jatuh dari langit, jatuhnya di depan, ya. Tapi kalau seandainya kita duduk di belakang dan kita tidak bergerak, uang itu jadi milik kita? Enggak. Uang itu akan jadi milik kita apabila kita berusaha, kita melakukan sesuatu, dan kita konsisten melakukannya. Satu hal yang penting adalah kita juga harus tahu standar kita apa. Apa yang kita ingin pastikan bahwa kita mempunyai standar seperti apa dalam hidup kita. Kita punya namanya agent. Kita ada namanya AAP. Kita juga ada namanya agency builders. Ini adalah 3 level jenjang karir yang kita punya saat ini, dan 8 sampai 6 generasi AB. Yeah. Pertanyaannya sekarang Bapak Ibu sekalian, menurut Anda kira-kira standarnya agent Bapak Ibu sekalian mestinya income dia per bulan berapa? Mestinya. Kalau dia ada bersama kita. Di bawah UMR sama seperti UMR, di atas UMR berkali-kali lipat. Yang mana? Di atas dong pastinya. Untuk apa seorang agent bergabung sama kita kalau dia income-nya sama seperti sebelum dia bergabung sama kita? No point. Wasting time. Yang harus kita bantu dia adalah bagaimana supaya kehidupannya jauh lebih baik, jauh lebih layak dibandingkan sebelum bergabung sama kita. Oleh karena itu kita harus punya satu standar Bapak Ibu. Kasih tahu teman sebelahnya standar. Kita harus punya satu standar berapa income seorang agent kita. Ya. Kira-kira berapa menurut Anda yang pantas Bapak Ibu sekalian? Harus ada satu angka di sini. 10 juta, 15 juta, 20 juta per bulan. Oke, kalau seandainya itu anggaplah 15 juta per bulan. Kalau dia 15 juta per bulan, ya, kalau itu standar menurut Bapak Ibu. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah agent Bapak Ibu sekalian saat ini sudah memenuhi standar ya atau belum? Gak usah jawab, dalam hati aja. Kalau sudah, ya, Bu. Kalau belum, why? Kenapa? Tanya kenapa. AAB, menurut Bapak Ibu sekalian, standarnya AAB mestinya bagaimana? Berapa? 25 juta? 40 juta? Hah? 30? Anggaplah 30 juta, oke.
Kita anggaplah 30 juta per bulan. 30 juta per bulan ya, rata-rata ya. Bukan pernah 30 juta ya. Kalau pernah 30 juta, bisnis ini tidak menarik. Mestinya minimal 30 juta per bulan. Setuju? Oke. Kalau seorang AB berapa kira-kira income yang mestinya layaknya? 50, 60 lah, anggap 2 kali lipat lah. Kalau ini standar menurut Anda, saya yakin bahwa ada sebagian bilang, Pak, saya nggak setuju 60. Saya aja sekarang udah 80-90, Pak. Bodoh. Kalau itu Anda sesuai dengan standar, congratulations. Tapi kalau belum, question mark. Kenapa? Saya ada di bisnis ini, katanya bisnis ini besar, kita payoutnya gede, tapi kenapa income saya tidak seperti ini? Why? Itu yang harus kita tanyakan Bapak Ibu sekalian sebagai seorang leaders. Apa yang saya sudah lakukan dan apa yang belum saya lakukan? Apakah saya tidak cukup ambisi? Apakah saya tidak punya goals yang jelas? Apakah activity yang saya lakukan tidak mendukung setiap hari? Tadi Imelda cerita setiap hari bicara dengan 2 orang sampai 3 orang. 2 orang sampai 3 orang. Banyak orang melakukan, tapi banyak orang yang akhirnya lupa. Tahun ini tahun ke-31 saya berada di industri asuransi. Saya bertemu banyak orang yang berhasil dan yang tidak berhasil di industri ini. Mengapa mereka berhasil? Mereka mengapa tidak berhasil? Pada suatu masa mereka mungkin capai sesuatu, tapi setelah itu mereka lupa apa basic fundamental yang mereka lakukan. Basic fundamental itu apa? Bertemu orang dan buka mulut. Betul nggak? Basic fundamental bisnis kita itu gampang. Tergantung approach-nya. Tadi ada role play kan? Approach-nya bagaimana, cara tanya dan sebagainya. Tapi fundamentalnya simple. Bapak Ibu sekalian bersedia nggak bertemu orang setiap hari? 2 orang sampai 3 orang dan buka mulut. Kalau bertemu orang saja kan kita bertemu orang dimanapun. Tapi kalau kita tidak berbuka mulut percuma. Sama seperti kalau seandainya Anda naik pesawat dari Jakarta ke Medan 2 jam perjalanan. Samping Anda konglomerat. Tapi Anda sepanjang 2 jam Anda tutup mulut. Ada peluang mau masuk? Tidak ada. Makanya tadi yang saya perlihatkan kepada Anda, ada yang dapat terima uang, boleh angkat tangan tadi? Boleh bangkit berdiri, tenang aja Kak, saya minta balik. Ada yang dapat besar, ada yang dapat kecil, betul nggak? Berikan pos untuk mereka. Yang saya mau tunjukkan kepada Bapak Ibu sekalian adalah ini filosofi bisnis ini yang saya pelajari selama 30 tahun. Kalau Anda mau berhasil di bisnis ini, buka mulut. Kalau Anda buka mulut, ada peluang mau masuk, besar ataupun kecil. Tapi kalau pastinya Anda tutup mulut, bukan cuma tidak ada peluang mau masuk, debu pun tak masuk. That's the fact. Saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian, ini kan standar nih ceritanya. Saya waktu masuk ke bisnis ini, ke industri ini, saya belajar banyak hal, saya punya banyak mentor, saya belajar dari mereka yang berhasil dan mereka yang tidak berhasil. Ada 2 kata-kata yang penting yang saya ingin sharing kepada Bapak Ibu sekalian dalam bootcamp kali ini. Kalimat pertama adalah kalimat dalam bahasa Inggris. Tiga 30 tahun yang lalu ada seorang bijaksana, saya nggak tahu diturunkan dari mana, tapi dia manusia biasa. Dia cerita kepada saya bahwasanya, Rusli, if it is to be, it is up to me. Kamu camkan itu dalam hidupmu. Artinya apa? Kalau sesuatu itu terjadi karena saya. Apa yang mau dimaksudkan kalimat ini Bapak Ibu sekalian? Ini adalah kalimat tentang bagaimana kita mengambil tanggung jawab pribadi. Kalau sesuatu itu berhasil dalam diri saya, itu karena saya melakukan sesuatu. Kalau sesuatu tidak berhasil di dalam kehidupan saya, pasti ada hal yang harus saya rubah. Itu karena saya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau relate dengan kalimat ini dengan income, dengan standar yang kita set. Bapak Ibu sekalian, berapapun yang Anda set untuk Anda punya standar, untuk agent Anda,
untuk leaders Anda atau buat diri Anda sendiri, ingat bahwasanya Anda harus punya satu standar. Karena Anda harus percaya bahwa Anda harus punya ambisi, Anda harus punya goals yang jelas. Setiap orang tahu tentang goals, setiap orang tahu tentang ambisi. Saya yakin dan percaya pada saat Pak Iskandar cerita ambisi, Anda sudah tahu. Tetapi ada satu yang membedakan. A lot of people know what to do, but a few do what they know. Banyak orang tahu bahwa harus punya ambisi, harus melakukan activity, harus self-discipline, tapi sedikit sekali orang yang tahu itu melakukan apa yang mereka tahu. Sehingga itulah yang membedakan kenapa yang mencapai kesuksesan tidak banyak, yang tidak berhasil lebih banyak. Kenapa? To know but not to do is really not to know. Tahu saja tidak cukup kalau tidak melakukan. Saya berharap Bapak Ibu sekalian di sesi 2 hari ini bootcamp, Bapak Ibu sekalian refleksi kembali apa yang betul-betul Anda inginkan di dalam bisnis ini. Bagaimana bisnis ini bisa membantu Anda, membantu diri Anda dan membantu lebih banyak orang untuk mencapai kesuksesan bersama-sama. Semua apa yang Anda inginkan, income tidak terbatas, sudah ada di sini. Tergantung Anda 2025 mau ambil berapa persen bagiannya yang akan kita siap bayarkan untuk Anda. Itu kalimat pertama. Kalimat kedua, sebagai penutup. Who are you in the next 5 years depends on the books you read and the people you meet. Itu saya diajarin dulu. Saya hafal tiap hari. Maksudnya apa ya? Saya ulang berkali-kali setiap hari. Who are you Rusli? 5 tahun. Siapa kamu 5 tahun dari hari ini? Depends on the books you read and the people you meet. Artinya suruh saya apa? Banyak belajar, baca buku, ikut seminar. Saya kenal Raymond Ang. Mana Raymond Ang? Raymond Ang mana? Raymond Ang tahu kan? Itu provider speaker. Saya kenal Raymond Ang waktu saya jadi unit manager. Tahun 1995. 20 tahun yang lalu. You ask him, ya, Raymond Ang. Kenapa saya kenal dia? Karena dia provider speakers. Dia adalah event organizer untuk bikin National Achiever Congress di Jakarta. Saya orang Medan, saya dari Binjai, orang kampung. Tapi karena saya mau belajar, di Medan tidak ada buku tentang insurance. Bagaimana jualan insurance, tak ada. Buku insurance pertama yang saya baca adalah karyanya Frank Beger. Meretas belenggu kegagalan dan meraih sukses dalam penjualan. Itu buku pertama yang saya baca. Tapi saya tidak punya orang yang saya bisa tanya bagaimana menjadi leaders yang sukses, bagaimana jadi agent yang sukses. Sampai saya tahu, saya dapat selebaran tentang National Achievers Congress, pembicaranya Brian Tracy, waktu itu Joe Girard, ya. Joe Girard itu adalah salesman nomor 1 di dunia. Setiap hari menjual 4 mobil, setiap hari 4 mobil. Ya. Akhirnya saya ikut, saya bayar tiket Medan Jakarta PP, saya bayar hotel, saya ikut seminarnya, di situ saya kenal banyak orang. Di situ saya kenal Mari Menang. 20 tahun yang lalu. Ya, 20 tahun lah ya. Tahun 1995 kurang lebih. Bapak Ibu sekalian, apa yang saya mau ceritakan pada Anda adalah karena saya itu dapat sesuatu inspirasi. Who are you in the next 5 years? Usually depends on the books you read and the people you meet. Maka saya mulai networking. Saya berkenalan dengan banyak orang. Saya menjaga hubungan dengan banyak orang. Oke, yang suatu hari mereka akhirnya menjadi agent saya, menjadi nasabah saya, menjadi teman-teman saya sampai hari ini. Tapi berjalan beberapa tahun kemudian, I realize something. Kalimat itu tidak lengkap. Karena who are you in the next 5 years not only depends on the books you read and the people you meet. Karena fundamental pertama adalah who are you in the next 5 years depends on you. The people you meet and the book you read. Kenapa? Karena kalau kamu kenal begitu banyak orang, kamu ikut begitu banyak seminar, kamu ikut banyak training, kamu banyak sertifikasi, but kamu tidak punya ambisi, kamu tidak punya hasrat, kamu tidak punya cita-cita, semuanya tidak ada artinya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya dalam 2 hari ini Anda akan mendapatkan banyak hal. Saya tidak tahu siapa di antara Anda yang terinspirasi dengan siapapun pembicaranya 2 hari ini. Tapi yang paling penting adalah satu, pastikan Anda punya standar buat diri Anda. Kedua,
punya impian yang lebih besar, ya, dream big, karena Anda akan dapat result yang lebih besar. Yang ketiga, sky is the limit. Pada saat Anda ikut BOP, MBOP, itu benar. Karena hanya Anda lah yang bisa menghalangi berapapun Anda inginkan. Karena Anda adalah musuh paling besar dalam hidup Anda. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, yang keempat, kalau sesuatu itu terjadi, yakinlah bahwa itu terjadi karena Anda. Kalau sesuatu kesuksesan terjadi 2025, itu karena Anda. Kalau sesuatu sukses 2025 terjadi karena saya. Karena siapa? Karena saya. Siapa Anda 5 tahun dari hari ini tergantung Anda hari ini, dan tergantung buku-buku yang apa yang Anda baca, dan siapa orang yang Anda temui. Sukses untuk Anda semua. Terima kasih. Baik, sekali lagi terima kasih. Kita kasih aplaus yang meriah.